Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Salam buat seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Selamat beraktivitas, ya, dan tetap semangat. Oke, kita bicara soal timnas U23 kita. Kita lupakan kegagalan di Piala AFF atau Asian Cup kemarin. Kalau dari Vietnam sekarang kita tertuju fokus ke pertandingan berikutnya atau laga melawan Korea Selatan, ada Laos dan Makau, kualifikasi U23 Piala Asia. Kita sebagai tuan rumah berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo di Jawa Timur. Target kita pasti harus juara grup, karena hanya dengan juara grup untuk membawa tim kita ini bisa masuk ke putaran final di Arab Saudi, ya. Tapi ingat, tidak mudah. Korea Selatan lawan paling berat yang akan dihadapi oleh Marcelino dan kawan-kawan, ya. Dan kalau dengan Makau atau dengan Laos ya tidak terlalu saya pikir berat buat kita, dan saya rasa bermain di kandang dengan kualitas pemain-pemain kita yang di atas dua tim yang saya sebut tadi, kita bisa menang. Tapi Korea Selatan ini berbahaya bagi kita. Tim yang sangat kuat. Kita tahu bersama mengalahkan Korea tidak mudah, tetapi dengan ketambahan pemain-pemain yang bagus, yang punya kualitas, saya rasa ya bagi kita bisalah kita bisa mengatasi Korea Selatan. Karena amunisi yang akan diangkut nantinya tetap dengan pelatih yang sama, Gerald Van den Berg, untuk U23 nantinya, itu sudah berubah, berbeda sekali. Bahkan separuh di antaranya pemain-pemain baru. Mungkin kalau itu mungkin cuma 10 pemain yang akan ada, yang saya lihat yang bisa dibawa. 10 atau 11 pemain yang akan bisa dibawa. Mungkin bisa Donny Tree misalnya. Dari AFF kemarin ya, secara hitung-hitungan ya, Donny Tree, mungkin Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Ahmad Maulana, bisa dibawa Arkan Fikri, Robi Darwis, Tony Firmansyah, itu yang bisa dibawa ya. Termasuk dengan Alhesi Buffon, ya, penjaga gawang juga Muhammad Ardiansyah, bisa diambil Cahya Supriyadi, itu bisa dibawa ya. Kita tunggu apakah Dava itu akan dipilih juga akan dibawa, karena kan perlu ada 3 kiper. Kemudian kalau tidak ada Dava ya bisa aja, kalau sudah pasti di depan adalah Jens Raven yang bisa dibawa. Saya pikir itulah antara 10, 11, 12 pemain yang bisa ada menurut saya kalau melihat dari pertandingan yang kita sudah mainkan kemarin di Piala AFF ya, sampai ke babak final. Selebihnya saya pikir mesti dari luar. Mesti pemain-pemain itu, pemain-pemain diaspora lah, pemain-pemain yang abroad, yang bermain di luar. Ya, coba saya bisa hitung teman-teman ya, apa yang harus dilakukan oleh Gerald. Di luar itu masih ada Marcelino Ferdinand, ya, yang bisa ada Ivar Jenner. Marcelino kan kita tahu itu di Oxford, tapi akan dipinjamkan. Ivar yang sudah bermain di tim utama dari Jong U21 di Utrecht, sekarang dia bermain di Eredivisie. Peningkatan yang luar biasa bagi Ivar. Tentunya selamat buat Ivar yang sudah berada di level tim utama di Eredivisie, Ivar Jenner. Kemudian Justin Hubner, setelah keluar dari U21 di Wolf, sekarang dia mendapatkan klub Fortuna Sittard. Bagus. Fortuna Sittard kemarin mengakhiri musim di Eredivisie di peringkat ke-11, teman-teman. Dan di sanalah Justin Hubner, pemain berusia 21 tahun kita ini, ikut bermain. Ya, jadi dia juga, saya mengucapkan selamat sudah mendapatkan klub barunya, ya, dan berkompetisi di kasta tertinggi di Belanda. Ya, itu yang ada ya. Kalau pemain lainnya mungkin saja Rafael Struijk. Rafael Struijk sudah bermain di Indonesia di Liga Super saat ini bersama dengan Dewa United, ya. Kalau Jens Raven kan sudah bilang tadi, ya, tapi Jens juga bermain kita sudah bukan abroad sebenarnya, ya. Dia bermain di Bali United, sudah resmi keluar dari Dordrecht. Nah, kemudian kita bisa melihat ada lagi pemain, 2 di belakang, ada Tim Hebbens. Ya, Tim Hebbens, kemudian juga ada Dion Marks. 2 anak muda ini tidak terpakai. Tadinya mereka diplot untuk ikut di Piala Asia di bawah coach Indra Safri di Cina, ya, kemarin, tetapi karena telat, ya, tadi akhirnya mereka tidak masuk. Di U23 juga kemarin di AFF tidak ada. Ya, rupanya mereka akan disiapkan oleh Van den Berg untuk bertanding di kualifikasi U23 di Sidoarjo. Jadi kalau ada Tim Hebbens dan Dion Marks, ini juga suatu hal yang sangat bagus
untuk pemain-pemain kita tambah kuat. Artinya di jantung pertahanan kita oke lah. Karena kita kan menghadapi tim kuat yang saya bilang tadi seperti Korea Selatan. Lalu yang dinanti-nantikan, yang ditunggu oleh kita semua adalah Mauro Silstra. Ya, Mauro Silstra sedang menjalani proses saat ini untuk naturalisasi dia menjadi warga negara Indonesia. Ketersediaan Mauro Silstra ini penting sekali. Bukan saja di U21, U23, teman-teman, tetapi juga dia menjadi pelapis Ole kan kita tahu lagi cedera saat ini. Jadi ke tim senior dia pasti akan diandalkan oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih. Ya, ini pemain nomor 9 murni ya, bersama dia dari FC Volendam. Bermain juga di kasta tertinggi di Eredivisie. Setelah dia dari U21 ya mencetak 17 gol kemarin di U21, sekarang dia promosi. Bagus buat kita. Ya, ada pemain-pemain yang bermain di kasta tertinggi seperti Mauro Silva juga. Dan kemarin dalam uji coba ketika menang 17-0 dari Bemster, kalau nggak salah, uji coba, Mauro Silva mencetak 6 gol. Luar biasa untuk satu pertandingan uji coba. Jadi saya pikir kalau untuk urusan goal getter atau pemain-pemain yang ada di depan, dia akan menjadi pilihan utama menurut saya. Walaupun kita punya Jens Raven, tapi dengan keberadaan dari Mauro Silva ini pasti Gerard Van den Berg sebagai pelatih akan mendorong dia sebagai pemain nomor 9 yang ada di depan. Jadi kita beruntung teman-teman. Kita punya pemain-pemain yang bagus di depan. Selain ada Mauro Silva, kita punya Rafael Struijk, punya Jens Raven. Tinggal dipilih ya oleh Van den Berg siapa yang akan dimainkan. Dan kalau nama-nama ini ada, saya yakin kita akan sangat kuat. Ya. Apalagi kalau ketambahan satu pemain yang masuk, yang sedang diperbincangkan saat ini, yaitu siapa? Miliano Jonathans. Ya, pemain berdarah anak Depok ini dari neneknya, konon disebut-sebut akan masuk karena media Belanda kan sudah sementara melihat bahwa dia kemungkinan besar akan dinaturalisasi. Ya semoga, kita berharap kalau Miliano datang, dia masih 21 tahun. Dia bisa berada di dalam tim U23 kita, tambah kuat lagi. Dia bisa sebagai gelandang serang, bisa lagi melebar, bermain di sisi flank yang menjadi posisi dari Miliano Jonathans. Jadi bisa dibayangin kalau di depan ada Rafael, ada Mauro Silva, kemudian kita punya Miliano bermain di kanan. Sudah 3 di depan sebagai pemain yang ini lini yang dikeluhkan oleh Gerard Van den Berg sejauh ini ketika di AFF kemarin. Ya karena kita hanya mengandalkan seorang Jens Raven. Dua sayap kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Walaupun kita punya Rahmat Arjuna, punya Victor Detan yang tadi sudah dicoba, kemudian Ryan Hanan yang didorong ke sana, tapi di sisi flank ini tidak jalan. Nah semoga dengan ada Miliano misalnya, kalau Miliano untuk masuk, ada Rafael, ini akan sangat kuat. Sangat kuat buat kita. Marcelino bermain agak ke tengah, di belakang Mauro Silva. Ditunjang dengan Ivar Jenner dan Arkan Fikri, ini akan bagus. Karena ini gelandang-gelandang yang sangat istimewa kalau bermain di posisi tengah. Jadi kita kelemahan kemarin di tengah juga tidak kreativitas, butuh gelandang yang kreatif. Nah kita punya Marcelino yang bisa mengatur, punya Ivar yang kuat dalam bertahan dan juga dalam counter attack, punya Arkan yang juga bisa mengatur. Arkan Fikri di tengah, karena kemarin terasa kan ketika Arkan tidak ada sulit. Jadi finalis cuma masuk mungkin tidak lebih dari 10 menit bermain, tapi itu menyulitkan buat dia, sudah telat bagi dia untuk masuk karena dia dalam posisi yang tidak bugar memang ya, sehingga tidak dipaksakan untuk tampil. Tapi ketika dia bugar, Arkan akan menjadi pemain yang bagus di tengah. Jadi itu sudah solid, di depan sudah oke, tengah sudah oke. Di belakang kita banyak pilihan di belakang, karena kalau bermain misalnya dengan 4 back itu kuat. Ada Justin Hapner bisa bermain dengan Dion Marks, bagus. Atau ada Muhammad Ferrari, ada juga Kadek. Sehingga di belakang itu oke. Kakang Rudianto itu bisa dibawa juga, Kakang itu bisa bermain. Jadi di belakang sebenarnya kita itu padat, banyak. Kalau bermain ke sayap ya tim Havens bisa bermain dari sisi flank juga. Ada Donny Tree yang bisa bermain dari situ. Jadi bagus. Di kanan ya kita masih punya Buffon, punya Ahmad Maulana. Banyaklah. Kakang juga bisa bergeser ke kanan. Jadi opsi-opsi yang akan diambil oleh Gerard Van den Berg itu banyak, teman-teman. Jadi kita punya tim yang oke. Karena kalau di Piala Asia U23 kita kan target kita bisa harus lolos, harus punya pemain-pemain yang bagus. Nah, Gerard Van den Berg itu sudah mengatakan dia lagi butuh 2-3 pemain tambahan lagi. Pemain yang bermain di luar abroad. Kalau ini terwujud dalam waktu dekat, ini bagus. Tapi kan kita sedang berpacu dengan waktu 1 bulan. Menjadi tanda tanya juga. Apakah iya kalau dapat 2 pemain? Nah, kita mendoakan aja. Semoga. Tapi kalaupun itu tidak dengan materi pemain seperti tadi,
Itu bagus yang saya sebut tadi. Apalagi kalau ada ketambahan dengan misalnya 2 saja masuk untuk gelandang sama yang ada di depan. Kita bisa mengatasi Korea Selatan. Bermain di kandang dengan pemain-pemain yang berkualitas, saya rasa cukup buat kita. Ya, dan ini bisa berbicara akan sama seperti ketika STY membawa tim ini U23 kita di Qatar kemarin, dan kita bisa lolos sampai ke semifinal sebelum kalah dari Uzbek, dan peringkat 3-4 kita kalah dari Irak. Kita menuju ke Paris kan kita kalah dari Gini juga untuk merebut tiket salah satu ke Olimpiade. Semoga kali ini kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, mengulangi apa yang dilakukan juga STY kemarin untuk membawa tim ini lolos ke babak semifinal, ya. Tapi memang perlu proses ke depannya, perjuangan yang berat juga. Tapi yang harus kita fokus adalah pertandingan di grup H ini, di mana ada Korea di sana, kemudian ada Laos dan Makau. Kita harus juara grup, dan itu menjadi target utama bagi timnas U23 kita. Semoga. Dengan saya Bung Ropan, ciao.